Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Bapak yang tercinta. Pada siang ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kedua tentang Hongkucu. Materinya adalah apakah Hongkucu itu sebagai agama atau sebagai suatu etika atau filsafat etika ya. Adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, tentu adik-adik udah tahu ya bahwa definisi antara agama dan etika atau filsafat itu memiliki definisi yang berbeda. Nah, artinya masing-masing memiliki definisi yang utuh. Nah, ketika definisi itu agama, etika, atau filsafat masuk mendefinisikan Hongkucu, nah di sini adik-adik harus perlu mencermati apakah Hongkucu itu dikatakan sebagai agama atau hanya sebuah etika atau hanya filsafat. Nah, mari kita simak penyajian Bapak ini ya. Kalau kita lihat, Hongkucu ini adalah sebutan dari seorang pemikir Cina ya. Pemikir Cina dalam bidang-bidang rohani. Nah, Hongkucu dikenal di negara-negara Timur Tengah, Timur Jauh seperti RRC, Hong Kong, Jepang, bahkan Asia Tenggara, Indonesia itu dikenal sebagai sebuah agama. Padahal di negeri asalnya Cina, nah itu belum dikatakan sebagai agama karena di sana negerinya adalah berbasis komunis. Sehingga ketika Hongkucu sebagai produk spiritual lokal, nah kalau dikatakan agama berarti seolah-olah bertentangan dengan ideologi negaranya. Makanya Hongkucu bisa dikatakan agama itu ketika Hongkucu itu menyebar atau berada di daerah wilayah-wilayah di sekitar Timur Jauh, itu daerah-daerah tetangga Cina seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea, bahkan Indonesia. Nah, sehingga ketika orang-orang yang mengakui ajaran Hongkucu itu ada di Indonesia atau di Timur dekat lainnya, nah itu orang-orang lain yang menyebutnya itu sebagai suatu agama ya. Ada juga menyebut sebagai etika atau filsafat. Nah, sebelum kita mengurai masalah Hongkucu sebagai agama, etika atau filsafat, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa arti sebuah agama. Agama adalah respon terhadap sesuatu yang mutlak terhadap manusia. Artinya respon manusia terhadap sesuatu yang mutlak, yang dianggap mutlak. Sesuatu yang dianggap mutlak itu berupa Tuhan. Nah, Tuhan ini dianggap manusia sebagai sesuatu yang mempengaruhi hidupnya. Ketika manusia menganggap Tuhan mempengaruhi hidupnya, maka manusia menggantungkan kepada Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini adalah definisi agama secara umum. Nah, ketika mendefinisikan agama secara politis, maka berbeda lagi artinya. Definisi agama secara politis adalah sebuah komunitas yang dipenuhi oleh para pengikutnya, ada kitab sucinya, ada lembaga agamanya, juga ada ajaran-ajarannya. Jadi definisi agama secara keilmuan yang pertama tadi dengan yang kedua politis itu berbeda. Nah, sekalipun demikian pada dasarnya sama definisi tersebut, baik secara keilmuan maupun secara politis, yaitu bahwa agama adalah sesuatu yang dianggap menjadi pedoman hidup agar manusia itu merasa tentram, aman sampai hidupnya hingga di akhirat kelak. Nah, itu dalam Islam akhirat kelak ya. Nah, jadi itu definisi agama. Sedangkan kalau kita melihat tentang filsafat, nah filsafat itu adalah olah pikir, kreasi manusia atau respon akal kognitif manusia terhadap sesuatu yang dilihat, diindrai dan juga direkayasa. Nah, jadi ketika filsafat itu muncul di dalam diri manusia, maka dia entitasnya adalah akal, rasional, logik. Nah, jadi antara akal sebagai basis filsafat juga dengan agama itu ada relevansinya. Nah, agama diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal ya. Tuh, untuk orang punya akal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya filsafat sendiri adalah merupakan logika, ajaran logika yang orang beragama
juga harus punya logika. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan etika? Nah, etika adalah artinya moral, perbuatan. Nah, jadi ketika agama itu diamalkan oleh manusia, maka agama itu juga membentuk suatu etika perilaku manusia. Jadi Hongkucu yang awalnya hanya sebuah ajaran moral, nah ketika para pengikutnya tersebar di seluruh wilayah di luar Cina, terutama di Asia Timur dekat seperti Jepang, Korea, Cina, RRC, Taiwan, juga Indonesia, itu dikatakan sebagai agama karena hubungan dekat sekali antara agama, filsafat, dan etika yang sama-sama basisnya adalah untuk apa? Untuk menjadikan manusia menjadi rasa aman, menjadikan manusia memiliki rasa aman dalam hidupnya. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah Hongkucu itu sebagai agama? Iya. Apakah Hongkucu itu sebagai filsafat moral? Iya. Nah ya, kita tinggal bisa mengkaplingnya. Ketika Hongkucu di Indonesia sebagai agama, maka karena dia sudah diakui secara status quo. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, nah Hongkucu itu bagian ke-6 dari agama yang resmi yang diakui Indonesia. Ketika Hongkucu dikatakan filsafat moral, itu kajiannya adalah keilmuan. Jadi sama-sama ya, jadi bisa jadi penamaan Hongkucu sebagai agama, filsafat moral ataupun etika ataupun filsafat saja itu masuk dalam kategori yang ada di dalam Hongkucu itu. Nah, baiklah mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, kalau kita sudah tahu tentang Hongkucu, bisa dikatakan agama atau filsafat moral, nah kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang apa? Bagaimana Hongkucu itu ya? Nah, hingga ada di Indonesia. Nah, Hongkucu itu dikenal dengan Konfusianisme, ya. Nah, Konfusianisme itu berarti ada ismenya itu pengikut atau gerakan Konfusius, gerakan Konghucu. Nah, Konghucu ini dalam bahasa Tionghoa aslinya adalah Rujiao. Nah, Rujiao itu berarti adalah orang-orang yang lembut hatinya. Karena dia apa? Dia memiliki moral yang baik. Jadi Rujiao itu adalah orang yang lembut hatinya karena dia memiliki hati yang lembut. Nah, memang Hongkucu itu bukan sebagai pencipta agamanya. Jadi yang menyebut Rujiao itu pengikutnya ya. Ketika Hongkucu memberikan gagasan-gagasannya, dia tidak mengklaim dirinya bahwa dia pencetus agama Konghucu. Sama ya. Jadi ketika agama lain seperti Buddha, Hindu, setelah Buddha meninggal, maka itu dikatakan agama Buddha oleh pengikutnya. Padahal ketika Buddha sendiri menyatakan gagasannya ketika dia masih hidup, itu tetap dia sebagai ajaran, tapi belum dijadikan agama. Ketika orangnya sudah meninggal, maka itu pengikutnya menamakan sebagai agama. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi ketika awalnya filsafat moral menjadi agama akibat tadi persepsi dari pengikutnya yang setia, yang menjadikan tokohnya itu sebagai sumber inspirasi, sumber dalam menentukan atau membantu dalam kehidupan manusia ya. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Nah, jadi Hongkucu itu bisa juga dikatakan sebagai agama, juga sebagai moral. Dalam bahasa Tiongkoknya Rujiao. Nah, Rujiao itu adalah orang yang dilembutkan hatinya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Hongkucu ini kalau sudah memiliki katakan Rujiao, dia itu lahir di negeri Cina itu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kalau kita runtutkan, paralelkan dengan nabi-nabi dalam Islam, jadi Nabi Musa itu Hongkucu itu hampir sama dengan tadi ya, hidupnya pasca Nabi Musa ya. Nah, menjelang Nabi Isa itu atau abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, jadi munculnya Konfusianisme di negeri Cina itu seiring dengan munculnya Buddha di India. Jadi hampir sama. Buddha juga abad ke-5 sebelum Masehi dan Hongkucu juga abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kita lihat kembali kepada Hongkucu ini sebelum mengenal ajaran-ajarannya. Jadi Hongkucu sudah diklaim bahwa dia itu sebagai agama juga sebagai filsafat moral ya. Nah, karena apa? Karena orang Tiongkok sendiri menyatakan itu adalah ajaran moral, tapi ketika pengikutnya pergi keluar negeri Cina, nah itu dikatakan agama. Maka kita lihat bahwa Hongkucu ini mengalami perubahan-perubahan yang berbeda dengan yang ada di negeri aslinya, terutama di Indonesia ya. Nah, kenapa? Karena karena umatnya ini berbaur dengan peradaban-peradaban agama-agama lain ya.
Nah, baiklah. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana Hongkucu itu dikatakan sebagai agama juga sebagai moral. Karena di dalam Hongkucu itu ada memiliki filsafat dasar, yaitu pertama mengenal ada ajaran Tian. Nah, Tian ya. Tian itu adalah pencipta dunia semesta atau pencipta seluruh alam semesta. Alam semesta itu artinya alam yang makro, yang besar, yang alam semesta, dan juga alam yang mikro. Nah, alam semesta ini ada yang menciptakannya, namanya Tian. Nah, jadi manusia tidak dapat memahami hakikat Tian karena di luar kemampuannya. Nah, ini Tian ini dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ada Yuan. Satu Yuan, kedua Heng, ketiga Li, keempat Zeng. Jadi Tian itu dilambangkan dengan Yuan, Heng, Li, Zen. Nah, Yuan itu artinya apa? Yuan itu artinya yang selalu benar. Tuh. Jadi Tian itu dianggap selalu benar, ya. Namanya lambangnya dengan Yuan. Sedangkan Heng adalah yang selalu berhasil. Jadi yang selalu berhasil itu dikatakan sebutan Tian dengan nama Heng, ya. Heng, ya. Dan yang ketiga adalah Li. Li itu apa? Yang membawa berkah. Jadi Tian itu nama lambangnya ketiga, nama lambang ketiganya adalah Li. Dia adalah yang memiliki berkah atau yang membawa berkah. Dan yang keempat dari sebutan atau lambang Tian itu adalah Zen. Nah, Zen itu adalah yang selalu sah, tidak membeda-bedakan. Nah, jadi filsafat dasar dari Hongkucu ini adalah pertama Tian. Nah, Tian dilambangkan dengan Yuan, dua dengan Heng, dengan Li dan Zen. Yuan artinya selalu benar, Heng adalah selalu berhasil, Li adalah membawa berkah, dan Zen adalah tidak membeda-bedakan. Nah, filsafat kedua, ajaran filsafat kedua daripada Hongkucu adalah Xing, ya. Nah, Xing itu adalah jati diri manusia. Tuh. Jati diri manusia atau kodrat. Nah, apa artinya? Ini artinya bahwa manusia, ada King ini adalah merupakan perwujudan firman Tuhan, firman Tian itu. Nah, jadi manusia itu adalah perwujudan firman Tian, ya, atau Tian Ming dalam diri manusia. Jadi Tian Ming itu mewujud di dalam diri manusia yang namanya Xing, ya. Xing itu adalah perwujudan Tian di dalam diri manusia. Nah, Xing menghubungkan apa? Tian dengan sang penciptanya, ya. Jadi Xing menghubungkan Tian dengan penciptaan. Jadi Xing itu manusia yang ada, yang merupakan tempat perwujudan di dalam diri hati Tian, di dalam diri hati manusia, sehingga Xing ini menghubungkan manusia dengan penciptanya, yaitu Tian, ya, gitu ya. Jadi manusia itu sulit mengenali Xingnya karena tertutup oleh emosinya. Jadi ketika manusia itu tidak mengenali Xingnya, nah maka manusia juga sulit untuk mengenali Tuhan karena tertutup oleh emosi amarah, durjana, lalu kebohongan, perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, sekalipun demikian, nah Xing yang ada di diri manusia itu sama, ya, dia tidak berbeda-beda. Nah, yaitu apa? Dia memiliki nilai kemanusiaan. Jadi yang ketiga, filsafat dasar daripada Hongkucu adalah Xing. Jadi Xing itu adalah perwujudan Tian yang ada di dalam diri manusia. Ketika manusia membuka Xingnya, maka dia itu berarti berhubungan langsung dengan Tian sang pencipta, tuh ya. Nah, kenyataannya manusia banyak yang tidak bisa berhubungan dengan Tian karena Xingnya itu ditutupi oleh emosi atau kotoran-kotoran dengan perilaku yang tidak baik. Nah, sekalipun demikian, Xing juga memiliki potensi baik, atau potensi untuk apa? Berperi kemanusiaan, tidak selalu berbuat jahat. Jadi di dalam diri manusia Xing itu ada dua potensi positif dan juga potensi jahat. Ketika potensi positif pada diri manusia, maka potensi positif ini, yang Xing ini, dia akan mudah berhubungan dengan Tian, ya, dengan Tuhan, ya. Dan potensi negatif ini adalah potensi yang membuat Xing tertutup dengan Tian karena Xing yang memiliki posisi negatif ini, dia selalu ditutupi, selalu emosi, selalu berbuat jahat, dan selalu bersikap negatif, ya. Oke. Sekarang filsafat dasar yang ketiga daripada Hongkucu itu adalah Ren, ya. Ren itu artinya peri kemanusiaan yang didapat
atau dibagi menjadi dua anggota, yaitu Zong dan Su, ya. Lihat, Ren atau perikemanusiaan dapat dibagi dijadikan dua anggota, yaitu Zong setia dan Su solidaritas tuh. Jadi Tian, filsafat dasar dari Hongfucu yang ketiga adalah Ren. Ren itu artinya kemanusiaan atau perikemanusiaan. Nah, perikemanusiaan atau Ren itu dijadikan menjadi dua anggota, yaitu pertama Zong, kedua adalah Su. Zong itu artinya setia, Su adalah solidaritas. Nah, Zong merupakan kemerdekaan daripada Zong Yatin. Zong Yatin artinya setia pada Tuhan. Nah, setia pada Tuhan itu adalah apa? Berserah diri seluruh jiwa dan raganya kepada Tuhan, ya. Nah, Su merupakan apa? Kemerdekaan dari Su Yiren. Nah, artinya solidaritas kepada sesama manusia atau cinta kasih yang sejati. Nah, disinilah bahwa filsafat dasar Hongfucu ini dikenali sebagai filsafat yang membuat menjadikan atau membuat manusia merasa terpelubani. Makanya ketiga ajaran dasar filsafat dari Hongfucu ini dikatakan sebagai agama karena memiliki fungsi rohani manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta atau Din, ya. Nah, demikian saja pengenalan sebentar tentang Hongfucu, bisa dikatakan sebagai agama juga sebagai filsafat. Nah, sehingga di dalam Hongfucu sendiri ada pemahaman dan pikiran tentang filsafat, itu filsafat dasar itu, ya. Jadi apa filsafat dasarnya? Yaitu pertama mengandung apa? Ajaran tentang Tian, tentang Xing dan tentang Ren, ya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan nanti dikembangkan diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.